Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa dzakirna ma nasina warzuqna ilman yanfa'una. Bismillahirrahmanirrahim. Aqsamul kalami. Ini fasal menerangkan tentang pembagian kalam. Wa qasamuhu thalathatun ismun wa fi'lun wa harfun jaa'a li ma'na. Kalam menurut versi ilmu nahwu terbagi menjadi tiga. Satu isim, dua fi'il, tiga huruf yang bermakna. Wa aqsamul kalami alladhi yashiru bihil 'abdu ila hadrati maulahu thalathatun ismun ay dzikrul ismil mufradi wa huwa Allah. Adapun pembagian kalam yang dapat mengantarkan seorang hamba menuju makom makrifat kepada Allah, menuju makom dekat kepada Allah terbagi menjadi tiga. Satu isim, maksudnya isim adalah menyebut-nyebut asma yang tunggal, yakni Allah. Allah berfirman, "Wadhkur isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila." Sebutlah nama Tuhanmu dan beribadahlah kepadanya dengan tekun. Ai inqita'an kulliyan lailan wa naharan, ibadah dengan total baik malam maupun siang. Fal ismul mufradu wa huwa sultanul asma wa huwa ismullahil a'zam. Asma yang tunggal yakni Allah adalah merupakan raja dari beberapa asma Allah dan juga disebut ismullahul a'zam. Nama Allah yang agung disebut ismul a'zam. Fala yazalul muridu yadhkuruhu bilisanihi hatta yamtazija bilahmihi wa damihi wa tasarra anwaruhu fi kulliyatihi. Hendaklah bagi seorang murid, orang yang ingin sampai kepada Allah, senantiasa menyebut-nyebut namanya dengan menggunakan lisannya sampai mendarah daging, bahkan sampai dikatakan sebagai orang gila, dan cahayanya mengalir di seluruh anggota tubuh. Kemudian setelah lisannya sudah menguasai dengan zikir, kemudian zikir ini akan berpindah naik menuju zikir qalbi, zikir hati. Setelah zikir hati sudah dikuasai, sudah penuh dengan zikir, kemudian naik lagi menuju zikrul ruh, ruhnya yang berzikir. Kemudian naik lagi menuju sir. Ketika zikir ini sudah sampai ke hati, kemudian naik lagi ke ruh, kemudian sampai ke sir. Pada saat zikir ini sudah sampai pada tingkatan atau level sir, maka pada saat itu dia dikatakan sudah sampai ke makom musyahadah, makom menyaksikan keagungan Allah. Nah, pada saat itu fayasiru dzikrul lisani dzamban minadz-dzunub inda musyahadati 'allamil ghuyub. Pada saat dia sampai ke makom musyahadah, maka zikir lisan dianggap berdosa. Karena apa? Karena sudah diberi yang lebih tinggi daripada zikir lisan. Maksud dosa bukan dosa yang mendapatkan azab, akan tetapi oleh orang yang ahli thariqat ini, kalau sudah sampai ke makom musyahadah maka zikir lisan sudah tidak penting, bahkan menjadi penghalang. Ini termasuk min babi hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin.
Kebaikan-kebaikan orang yang baik adalah merupakan keburukan-keburukan orang-orang yang dekat kepada Allah. Musyahadah di sini bukan berarti melihat Allah. Allah itu tidak bisa dilihat di alam dunia. Manusia tidak akan bisa melihat Allah. La tudrikuhul absar. Jadi pandangan mata tidak bisa tembus melihat Allah. Dalam Imriti disebut hatta nahat qulubuhum linahbihi famin azimi sya'nihi lam tahwihi. Ketika hati mereka orang-orang yang usul menuju kepada Allah, maka saking karena agungnya derajatnya Allah, lam tahwihi, hati mereka tidak bisa menjangkau kepada Allah. Itulah pengertian isim. Kemudian wasani al-fi'lu, pembagian kalam yang kedua adalah fi'il. Wal maksudu bihi mujahadatun nafsi fi kharqi awaidiha. Adapun yang dimaksud dengan fi'il adalah memerangi hawa nafsu. Bagaimana cara merobek atau mencabik-cabik atau menghalang-halangi apa yang menjadi kesenangan hawa nafsu. Lalu apa kebiasaan nafsu? Nafsu itu punya kebiasaan kasratul kalam, wa kasratul naum, wa kasratul akli, wa hubbur riyasah, wal jahi wal mal. Nafsu punya kebiasaan banyak bicara, suka tidur, banyak makan, dan cinta menjadi tokoh, menjadi pemimpin, cinta terhadap jabatan dan harta. Maka berantaslah itu semua. Fayakhruqu kafratal kalami bisumti. Banyak bicara, maka robeklah, tembuslah, dobraklah dengan diam. Wa kasratan naum bisahari. Kesukaan nafsu yaitu banyak tidur, dobraklah dengan jaga malam, tidak tidur malam. Wa kasratal akli bil ju', kesukaan nafsu yang berupa banyak makan, senang makan, suka makan, dobraklah dengan lapar. Wa ahamul awaid asyaqqati 'ala nafsi hubbur riyasati wal jahi wal mal. Sedangkan kebiasaan-kebiasaan nafsu yang sangat berat untuk diberantas adalah hubbur riyasah, senang akan jadi pemimpin, senang jadi pemuka, senang terhadap jabatan, dan senang terhadap harta. Inilah yang sangat berat untuk diberantas. Kesenangan nafsu terhadap hubbur riyasah, senang akan menjadi pemimpin, senang akan jabatan. Jabatan itu orang akan mengejarnya, padahal kadang-kadang jabatan walaupun tidak ada bayarannya, kadang-kadang orang bertengkar demi jabatan. Jadi orang senang memegang jabatan walaupun tanpa ada bayaran. Kemudian fayakhruquha bidzulli wal fakri wan nuzuli biha ila ardil khumul. Bagaimana cara memberangus atau mendobrak atau menghancurkan cinta akan menjadi pemimpin atau cinta akan jabatan dan harta? Maka berantaslah dengan bidzulli wal fakri. Kemudian cara memberangus dan memberantas cinta akan menjadi pemimpin atau cinta akan jabatan dan harta, maka berantaslah dengan cara merendahkan dirinya, dengan cara berlaku fakir, dan kemudian mengubur dirinya ke dalam ardil khumul, ke dalam tanah ketidaktenaran. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maksudu bil khumul,
kullu ma yusqitu jahaha wa yahuddu qadraha indan nas. Yang dimaksud dengan humul adalah setiap sesuatu yang dapat menjatuhkan martabatnya, yang dapat mengurangi derajatnya di kalangan manusia, itu disebut humul. Jadi orang tidak memandangnya dia orang mulia, justru orang lain akan memandang dia orang rendahan. Faqad qalu kullama saqata min ainil khalqi azma fi ainil haqqi. Ulama berkata, setiap kali seseorang itu jatuh dalam pandangan makhluk, maka dia agung dalam pandangan Allah yang hak. Wabil aksi, dan begitu pun sebaliknya. Setiap sesuatu yang agung dalam pandangan makhluk, dia adalah termasuk jatuh dalam pandangan Allah yang hak. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi apabila kerendahan dan ketidaktenaran dianggap lebih manis daripada kemuliaan, lebih manis daripada ketenaran, maka orang tersebut sudah memiliki dirinya. Kemudian yang ketiga, wasalisu al-harfu. Pembagian kalam yang ketiga adalah huruf. Yang dimaksud dengan huruf wal maksudu bil harfi at-tama'u fil wusul ila martabatin minal maratib. Yang dimaksud dengan huruf adalah semangat tinggi, keinginan yang tinggi untuk wusul, untuk sampai ke makom atau ketingkatan-ketingkatan yang dapat mengantarkan kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Huruf itu ada dua macam. Satu, al-harfun nurani, huruf yang bercahaya. Maksud huruf yang bercahaya adalah at-tama'u fil wusul ila Allah au ila ridwanihi au ila karamati awliyaihi au ila na'imihi daim. Yang dimaksud huruf yang bersinar adalah kemauan tinggi, keinginan yang sangat tinggi untuk sampai kepada Allah. Kalau tidak sampai kepada Allah, minimal sampai meraih ridhonya Allah. Kalau tidak, minimal sampai mencapai karomah-karomah walinya Allah, atau mencapai nikmat-nikmat dari Allah yang abadi. Yang kedua adalah harfuz zulmani, huruf yang gelap. Yang dimaksud huruf gelap adalah at-tama'u fil wusul ila hadzin min hududin nafsi al-ajilati karriyasah wa ta'dhimi wal jahi wa hubbid dunya wa ghairi dzalik. Kedua adalah huruf yang gelap. Huruf gelap yang dimaksud adalah kemauan tinggi untuk mencapai bagian-bagian nafsu. Wal hasil minal isyarati annaha tarji'u ilal aqsamil salasah allati yaqta'uha al murid wa hiya syari'atu wa tariqatu wal haqiqah. Kesimpulan dari isyarat tersebut, isim isyarah kepada ismullah, fi'lu isyarah kepada mujahadatun nafsi, memerangi hawa nafsu dengan cara memberantas apa yang menjadi kebiasaan hawa nafsu. Kemudian yang ketiga adalah huruf. Yang dimaksud adalah keinginan tinggi untuk sampai kepada Allah. Kesimpulan dari isyarat tersebut, pembagian kalam di atas sebenarnya kembali kepada tiga bagian yang harus ditempuh oleh seorang murid, seorang yang ingin lekas sampai kepada Allah, yakni syariat, thariqat dan hakikat. Jadi isim itu melambangkan syariat, thariqat fi'il adalah melambangkan thariqat, sedangkan huruf melambangkan hakikat. Fasyari'atu aqwaluhu alayhi salatu wassalam. Syariat adalah merupakan sabda-sabda baginda Nabi. Wa tariqatu af'aluhu,
Thariqat adalah tindakan-tindakan baginda Nabi. Wal haqiqatu ahwaluhu, sedangkan hakikat adalah sikap dan keadaan, akhlak dan budi pekerti baginda Nabi. Nabi bersabda, "Asy-syari'atu maqali wa thariqatu fi'ali wal haqiqatu hali." Syariat adalah ucapan-ucapanku, thariqat adalah perbuatan-perbuatanku, sedangkan hakikat adalah tingkahku, keadaanku, yaitu akhlak. Diterangkan fasyari'atu julluha aqwalun. Syariat kebanyakan adalah bentuk ucapan-ucapan, bentuk sabda-sabda. Sedangkan thariqat kebanyakan wa thariqatu julluha af'alun. Thariqat kebanyakan adalah berupa perbuatan atau tindakan, ai mujahadah. Kemudian wal haqiqatu julluha akhlaqun wa adhwaqun. Hakikat adalah kebanyakan berupa akhlak dan pengerasa, merasakan nikmat, merasakan enak, merasakan nikmat, itulah merupakan hakikatnya. Diceritakan orang kalau sudah dekat dengan Allah, dzikirnya dari lisan sudah sempurna, kemudian naik menjadi dzikir qalbi, kemudian naik lagi menjadi dzikrul ruh, kemudian naik lagi menjadi dzikrus sirri, maka orang itu akan mencapai derajat khosyatillah. Mencapai derajat, maka orang itu akan mencapai derajat khosyatillah, takut kepada Allah. Jangankan kepada Allah, terhadap namanya saja dia akan takut. Diceritakan oleh Imam Shibli, aku pernah menjumpai seorang gadis dari Afrika. Wa yamulihatun tusri'u fi masyiha. Dia seakan-akan bingung, dia bergegas dalam berjalan. Fakultu laha ya amatallah rifqan alaiki wal tufi binafsik. Lalu aku berkata kepadanya, wahai amatallah, wahai hamba Allah, kasihani dirimu, berlakulah lembut kepada dirimu, jangan tergesa-gesa, kasihan badan kamu. Apa dia bilang? Wanita tersebut mengatakan huwa, dia. Lalu Shibli berkata lagi, min aina akbalti, dari mana kamu ini? Dia mengatakan min huwa, dari dia. Wa ila aina turidin, kata Imam Shibli, mau kemana kamu? Dia menjawab ila huwa, menuju dia. Kemudian Imam Shibli berkata lagi, ma turidina, apa yang kamu mau? Dia menjawab huwa, dia, aku mau dia. Imam Shibli berkata lagi, masmuki, siapa nama kamu? Wanita tersebut menjawab huwa, dia. Kemudian fakultu laha kam tadhkurin, aku berkata kepada gadis tersebut, berapa kali kamu menyebutkan nama huwa? Dia menjawab huwa, dia. Dia berkata, la yafturu lisani an dzikri huwa hatta alqahuwa. Dia mengatakan, lisanku tak akan berhenti menyebut dia sampai aku bertemu dengan dia. Kemudian Imam Shibli berkata, ya amatallah ma ta'nina biqauliki huwa. Wahai amatallah, wahai hamba Allah, apa yang kamu kehendaki dengan ucapan huwa? Allah turidina, apakah Allah yang kamu maksud? Kemudian ketika mendengar sebutan nama Allah, maka si gadis tersebut langsung jatuh, langsung semaput, langsung pingsan, langsung meninggal. Ini pertanda wanita tersebut sangat takut kepada Allah, sehingga menyebut nama Allah saja dia tidak berani. Sehingga ketika terdengar ucapan Allah, saking takutnya dia langsung jatuh pingsan sehingga meninggal. Itulah orang yang kalau sudah makomnya sampai makom ma'rifatullah,
sudah mendapatkan makom khasyatullah, takut kepada Allah, sehingga dengan mendengar nama Allah pun langsung dia jatuh pingsan sehingga meninggal. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wa akhiran.